Dimakan Bapak Yogo Sudaryono grup dari wayang kulit mugi-mugi ke depan saged tambah kecil dan kita ya di panggung pun nomor itu dikatet dari wayang ini desa-desa dan mau orang bilang kalau tertolong dikata dan biasanya betul-betul dia betul ke depan untuk menangkap banyak bukti yang dia matanya musibah itu ada keputusan dia sangat meriah bukti-bukti masih dilakukan kalian jalan sehat bagi musibah warga masyarakat Swalo. Dan berikutnya dari Ketua Karang Taruna Desa Swalo yaitu Mas Aziz, waktu dan tempat kami persilakan. Para tamu undangan, kedua dan masyarakat Desa Swalo, ing mriki kula minangka wakil susulipun saking kanca-kanca Karang Taruna Desa Swalo ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng pinarak dumateng panjenengan sedaya. Matur suwun sanget panjenengan sedaya saged rawuh ing mriki panggenan, saged nyempataken wekdal tenaga kagem nepati ingkang napa acara nipun inggih menika pentas seni kesenian karawitan kaliyan Ringgit Purwa ingkang sampun kalampahaken kala wau. Mugi-mugi acara kita mangke saged lancar awit awal sampai tutupipun acara mangke. Ing mriki kula boten kathah ingkang badhe kula aturaken inggih menika ing dalem menika teng Desa Swalo khususipun menika tasik pertama niki. Dadosipun nggih kula piyambak dari Sumerep keranten pengetahuan terkait kebudayaan ini tasik irang. Nggih menawi niki mangke lajeng dilanjutaken dari bersabda terkait kamardikan diri lan bangsa. Kula namung nuwun dumateng panjenengan sedaya mangke saged bimbing kula lan kanca-kanca Karang Taruna mriki supados mangke saged anambahi kerukunan antar pemuda khususipun ing wilayah Desa Swalo mriki kanthi tuntunan saking panjenengan sedaya mugi-mugi Karang Taruna Desa Swalo nggih tansaya maju, para pemuda nggih tansaya kompak anggenipun nglampahi organisasi menika. Saderenge acara kami wingi-wingi kula kanca-kanca mengikuti selenggarakan kan namung acara itu jalan sehat enjing itu menapa nggih begini kok longgar mboten pilih sisi karawitan terus bumi oleh rencana kersane ngalah nggih alhamdulillah setuju dan tema menika kamardikan diri dan bangsa. Jadi pemuda Swalo itu dereng tek paham napa artosipun kemerdekaan diri dan bangsa itu napa. Disuwun nggih dalu menika para bini sepuh mriki saged ngadar artinipun kamardikan diri dan bangsa menika. Mriki kula mewakili kanca-kanca Karang Taruna ngaturaken panuwun atas rawuhipun menawi
memiliki kocok-kocok menyambutipun boten enten salah ngepegiatunipun kanthi lisan kula mewakili kocok-kocok Karang Taruna anyuwunipun pangapunten sak kata-katahipun. Dengan lakon Wirata Parwa. Jadi lakon Wirata Parwa itu identik dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kemerdekaan diri dan bangsa atau bangsa. Nanti di sini juga ada Ki Dalang Sungkono. Mungkin Bapak Ibu belum tahu, yang pakai hoodie di sebelah utara saya, Ki Dalang Sungkono dari Ngantru, dalam Gondang Tulungagung saat ini. Selain teman-teman yang lain juga Ki Dalang Sungkono. Ada Mas Agung Pinastiko, ada Bung Lamidi, dan masih menunggu Bobo Teguh. Mohon maaf tadi ada beberapa teman yang jadi narasumber, Mas Taufan Hendro Baskoro, dosen Brawijaya Malang, karena besok pagi harus mengajar, ini tadi mau izin tidak bisa mengikuti. Jadi sudah sampai di sini kemudian pulang dahulu. Mohon maaf Mas Taufan Hendro Baskoro. Sebelum nanti dengan para narasumber yang lain, saya ilustrasikan terlebih dahulu poin-poin tentang kemerdekaan diri dan bangsa. Kita tentu masih ingat dengan Trisakti, pesan dari Bung Karno untuk mewujudkan dari ada 3 hal. Yang pertama adalah berdaulat dalam politik. Pertanyaannya, apakah negara kita ini sudah berdaulat dalam politik? Ini poin yang pertama dari pesan Bung Karno. Yang kedua, berdikari dalam ekonomi. Nah, apakah kita juga sudah berdikari atau mandiri dalam ekonomi? Ini menjadi renungan kita pada diskusi pada malam hari ini. Yang ketiga, santun dalam berbudaya. Nah, di sini ada gamelan dari Kawitannya Cilaras Tanggung Buldan. Perlu diketahui bahwa gamelan atau wayang kulit ini sudah diakui oleh PBB sebagai warisan dunia tahun 2005. Kita tentu harus bersyukur bahwa gamelan dan senian wayang kulit seperti yang dipentaskan oleh Wiriko Afifuddin dari Desa Wates Kumoyo malam ini itu merupakan suatu karya bangsa yang luar biasa. Coba kita bayangkan, misalnya di Arab itu karyanya itu contoh ketikung, kalau di Eropa itu gitar atau bola itu dari senar. Nah, bangsa Jawa ini mempunyai suatu karya yang adiluhung, karya yang luar biasa berupa gamelan. Ini metalurgi logam dari besi, dari kuningan, dan dari tembogo atau gongso, kemudian bisa menjadi nada pentatonis maupun diatonis, pentatonis maupun diatonis. Ada 5 nada dan 7 nada. Yang ini merupakan ada nada-nada, ada lagu yang luar biasa. Nah, ini patut kita syukuri. Maka Forsabda, Forum Sarasi Seni dan Budaya, seringkali bersama dengan rawitan atau gamelan yang kita banggakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengawali diskusi kita pada malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu dari wejangan atau nasihat Bung Lamidi. Beliau adalah sesepuh veteran di Tulungagung. Jadi sesepuh veteran di Tulungagung yang kebetulan selama 4 periode selalu menjadi pengurus veteran di Tulungagung. Semoga kepada Bung Lamidi kok menawi wonten ingkang dipun aturaken gandhengipun kalian raos kanggung tebi, raos Handar Beni tumrapipun ngusulan bangsa kita, sehingga para veteran berjuang mengambil kemerdekaan Indonesia. Ngantos perjuangan itu mboten namung cekak ing dinten kemerdekaan 1950 gangsal, nanging sabibaripun menika taksih wonten perjuangan-perjuangan. Semoga
gandengipun kalian pesan-pesan perjuangan yang itu juga dilakukan oleh kaum Yahudi dalam berjuang untuk menegakkan dan meneguhkan NKRI kita. Para bapak dan ibu sekalian, perlu diketahui bahwa ketika Indonesia merdeka itu saat itu kita sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Tetapi pada saat itu juga bangsa Jepang itu menghadapi yang namanya kekuatan dari sekutu. Ada Belanda, ada Amerika, Australia dan sebagainya. Yang notabene ini musuh bebuyutan mereka. Nah, posisi Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Jadi Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun, kemudian sebelumnya Belanda menjajah negeri kita secara umum 350 tahun. Nah, ternyata ada peristiwa yang kita itu mendapatkan suatu anugerah kemenangan berupa kemerdekaan yang itu tadi boleh jadi benar-benar merupakan suatu pertolongan Gusti Allah. Karena pada saat itu kita tahu ada peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima, yaitu bom atom yang dilakukan oleh sekutu, sehingga mau tidak mau Jepang akhirnya tunduk patuh pada sekutu. Padahal kita sedang dijajah oleh Jepang. Masih demikian kita bersyukur karena Tuhan bahwa kita mendapatkan kemerdekaan itu bukan karena hadiah dari Jepang, tapi atas perjuangan dari para bangsa, para patriotis kita. Nah, ini akan disampaikan oleh Mas Agung Gunasiko, sejarawan atau guru sejarah di SMA Gedung Baru, yang akan mengupas kemerdekaan dari perspektif sejarah. Ini dalam konteks dunia, bangsa Romawi itu adalah mereka penyembah Allah dalam arti dari agama Samawi, yaitu agama Nasrani. Ketika itu bangsa Romawi sedang berperang dengan bangsa Persia. Persia itu kira-kira di sekitar Iran. Nah, mereka ini adalah bangsa penyembah api. Agamanya namanya agama Majusi. Nah, ketika bangsa Persia penyembah api yang di Iran itu berperang dengan bangsa Romawi itu di Syam, Palestina dan sebagainya itu. Kemudian ketika itu bangsa Romawi tadi menang. Bangsa Romawi yang notabene Nasrani menang menghadapi perang dengan Persia atau penyembah api. Nah, atas kemenangan itu kaum muslimin di Mekah itu merasa bergembira, merasa bersyukur, bergembira, senang hatinya. Mengapa? Karena sama-sama penyembah agama Samawi. Nah, lawannya adalah penyembah api atau kaum Majusi, penyembah api. Nah, kadang-kala ada kalanya bahwa kemenangan berperang itu tidak harus kita yang berperang. Contoh Indonesia merdeka itu tidak harus kita berperang, walaupun kita juga berperang, tetapi bantuan yang utama itu adalah karena adanya bom atom dari sekutu ke Jepang, yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima, sehingga mau tidak mau Jepang akhirnya tunduk patuh kepada sekutu, menyerah pada sekutu, sehingga kita ada kesempatan untuk memerdekakan negara kita. Walaupun sebelumnya Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi kemerdekaan yang kita raih, yang diproklamasikan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945 bukan hadiah dari Jepang. Nah, nanti lebih jelasnya ini akan dijelaskan oleh Mas Agung Gunasiko, guru sejarah yang sekaligus pemerhati sejarah
nanti akan mengulik tentang perspektif kesejarahan tentang kemerdekaan Republik Indonesia.